Oke, welcome back to my channel Aditya Siregar, dan di video kali ini aku mau ngomongin soal apa yang udah aku lakukan di 2024 ini in terms of reading gitu. Nah, kalau boleh jujur sebenarnya aku nggak banyak baca buku khususnya di tahun 2024 ini. Terlebih di beberapa bulan terakhir menjelang akhir tahun. Ada satu buku yang berhasil aku selesaikan, itu namanya Fokus, karya Johann Hari. Jadi buku itu aku beli di awal tahun dan berhasil aku selesaikan menjelang pertengahan tahun ya. Jadi buku itu tuh bercerita tentang pengalaman si penulisnya, yaitu Johann Hari, untuk mencari tahu kenapa sih kita ini selama ini atau manusia modern sekarang ini susah banget punya fokus yang bagus. Nah, buku itu mengeksplorasi topik itu dan menjadi cukup salah satu one of my favorite books lah yang pernah aku baca selama ini. Kalau kamu juga mau tahu ya tentang kira-kira isu apa sih yang sedang kita hadapi selama ini, dan kira-kira bagaimana sih cara kita menyikapi tentang fokus ini ya, terutama di zaman yang penuh distraksi, buku itu worth the read sih. Tapi sebenarnya yang mau aku fokusin di video kali ini bukan itu. Yang mau aku fokuskan adalah aku yang tidak membaca banyak buku. Mungkin kamu berpikir bahwa buku adalah salah satu sumber utama ya dari sebuah pengetahuan, dan dengan membaca buku kamu mendapatkan sesuatu yang berbeda hanya dibandingkan dengan misal mendengarkan podcast atau belajar di kelas. Buku itu memang secara kognitif memang membantu kita mencerna informasi dengan lebih optimal, karena working memory kita dipakai dengan lebih banyak, sehingga ketika kita memproses informasi dari teks itu ada kemungkinan kita lebih aktif dan juga lebih menyerap informasi itu dengan lebih baik. Ditambah buku juga kan dia disusun kemudian dengan sistematis oleh penulisnya, apalagi buku-buku yang research based ya. Kayak salah satu yang aku baca favoritku adalah dari David Epstein, yaitu Range. Menurutku itu salah satu buku yang sistematis, enak dibaca, dan juga insightful. Begitu pula dengan buku-bukunya Malcolm Gladwell. Terus ada buku yang mirip-mirip juga, Quit judulnya. Terus ada Quiet, Susan Cain, yang itu tipe-tipe buku yang aku suka lah. Dia mengintegrasikan riset dan juga opini si penulisnya sendiri. Cuman salah satu alasan kenapa aku nggak banyak kenapa aku nggak banyak baca buku di tahun 2024 adalah karena buku sedang tidak bisa memberikan informasi yang aku butuhkan. Maksudnya gini, selama ini mungkin kamu membaca out of interest, kepengen membaca. Aku punya nih desire untuk nyari tahu informasi, untuk baca, karena memang mungkin kegiatan membaca itu sendiri menyenangkan dan memberikan gairah gitu. Maka dari itu aku pun sempat berada di fase itu, dimana yang penting beli buku, yang penting baca buku. Mau pengetahuan itu nanti buat apa, relevan atau enggak, itu perkara nanti. Tapi aktivitas membacanya itu sendiri menjadi sebuah kegiatan yang penting buat aku, karena tadi itu memberikan pleasure lah, kenikmatan dari membaca buku, terutama ketika membaca buku yang yang eye opening, yang kemudian memberikan perspektif baru dari sebuah fenomena yang mungkin aku juga belum pernah tahu sebelumnya bahwa itu ada, baik itu fiksi maupun non fiksi ya. Tapi kemudian makin kesini aku pribadi mengalami pergeseran dalam bagaimana aku mengakses dan memproses informasi. Maksudnya apa? Mungkin sebelumnya aku membaca buku atas dasar aktivitas membaca itu sendiri. Dan mungkin kamu juga pernah atau mungkin sedang berada di fase itu. Tapi makin kesini, terutama ketika aku kerja di Sintesa ya, mindset itu shift, berpindah dari yang tadinya ya udah yang penting baca gitu,
jadi ke apa yang memenuhi pikiranku, apa yang jadi objek pikirku, apa yang menjadi curiosity-ku, itu kemudian yang coba aku penuhi, yang coba aku beri makan lah gitu ya, beri makan sehingga curiosity aku, rasa ingin tahu aku, objek berpikir aku bisa semakin tumbuh dan juga dia kalau istilahnya itu make sense. Jadi curiosity itu kan atau rasa penasaran, rasa ingin tahu gitu. Kita itu kan datang dari misalnya ketidaktahuan atau interest sehingga kita tuh pengen nyari tahu lebih dalam tentang topik yang ingin kita ketahui. Karena kita sebelumnya nggak tahu, dengan membaca kita jadi tahu. Nah itu kan proses making sense tadi ya. Dengan berangkat dari rasa ingin tahu tentang sebuah objek berpikir, itu buku menurut aku kurang bisa memfasilitasi. Karena satu, akses, aku nggak mungkin setiap kali punya lintasan pikiran itu pergi ke toko buku lalu beli buku. Aku nggak mungkin ketika punya lintasan pikiran dan keingintahuan tentang sesuatu itu tiba-tiba langsung nyari ke buku. Menurutku itu kurang efektif, sehingga kemudian aku mencari alternatif yang lebih efektif dan juga lebih efisien, yaitu membaca artikel ilmiah. Sebenarnya membaca artikel ilmiah ini udah aku mulai dari tahun 2023 kemarin ya. Bukan nggak rutin juga sih, tapi mencoba membiasakan diri untuk membaca artikel ilmiah, membaca jurnal-jurnal ilmiah yang ketika aku punya masalah, ketika aku punya kebutuhan untuk making sense, itu bisa aku akses dengan lebih cepat, efektif, dan efisien. Misalnya dulu ketika aku kerja di perusahaanku sebelum Sintesa, aku bekerja sebagai seorang social media marketing. Aku bekerja sebagai seorang social media marketer, dan otomatis ketika menjalani pekerjaan itu aku akan menemui masalah-masalah, aku akan diminta untuk menyelesaikan tugas-tugas yang kemudian aku nggak punya atau belum punya akses informasi ke sana. Itulah kenapa jurnal atau artikel ilmiah menjadi penting bagiku saat itu. Karena dengan membaca artikel ilmiah, aku bisa kemudian mengakses via internet ya, sebuah fenomena yang kemudian diteliti oleh orang lain, yang fenomena itu diuji dan dibuktikan dengan metode ilmiah gitu. Sehingga aku dalam prakteknya bisa mengaplikasikan hal tersebut nih tanpa perlu terjun meneliti langsung, karena udah ada proofnya, karena sudah ada orang yang melakukan penelitian itu sebelumnya, sehingga aku punya kesempatan untuk mengaplikasikan itu dengan ibaratnya gini, meminimalisir error lah along the way selama proses bekerja. Dan itu kepake banget, buat aku pribadi itu kepake banget. Juga ketika aku punya masalah-masalah personal, kayak galau, misalnya ya, galau karena patah hati apa segala macam, aku mencoba making sense of myself dengan artikel ilmiah, karena tadi aku punya akses direct langsung kepada satu dapurnya bagaimana mereka meneliti hal tersebut, juga insight. Dan itu kan tidak butuh 100 atau 200 halaman untuk membaca hal tersebut. Aku cuma butuh maksimalnya paling 30 halaman lah baca jurnal ilmiah gitu, sampai aku bisa sampai ke sebuah kesimpulan apa yang sedang aku alami, apa yang sedang aku rasakan. Keefektifan dan keefisienan itu kemudian yang buat aku bertransisi dari baca buku ke baca jurnal ilmiah. Memang gak gampang ya, karena bahasa jurnal itu jujur sulit sih dan tidak mudah untuk dimengerti dan dipahami. Tapi aku menemukan bahwa selama proses membacanya, satu, aku jadi terlatih dengan bahasa ilmiah gitu ya, dan terms apa aja sih yang mereka pakai gitu. Karena terms di dunia ilmiah itu beda dengan terms populer gitu, sehingga kita bisa mengetahui satu kata ini punya makna apa sih dan kenapa dia digunakan, kenapa kemudian dia yang dipakai untuk merepresentasikan sebuah fenomena. Dan itu menarik sih buat aku pribadi ya, karena sebagai orang bahasa, penggunaan diksi bisa memberikan kesan yang berbeda ketika itu dibaca atau didengarkan oleh orang lain. Contohnya aja misalnya ngomongin kesadaran diri aja, itu banyak banget istilah yang dipakai. Ada self-awareness misalnya, ada self-focused gitu ya. Ada macam-macam lah, dan perbedaan tiap istilah yang digunakan itu punya definisi operasional dan konseptual yang membuat aku eye-opening sih. Sehingga dari sana aku bisa tahu, aku ini kenapa, apa yang sedang terjadi. Dan itu yang kemudian membuat aku ketagihan membaca jurnal-jurnal ilmiah. Selain itu memang
ya aku di kantor juga di-encourage ya oleh Kang Zen Permana dan orang-orang di Sintesa itu untuk baca jurnal ilmiah. Karena kami di Sintesa punya prinsip yaitu from phenomenon to policy brief. Jadi kami dibiasakan ya, dituntut untuk terbiasa membaca sebuah fenomena dengan framework scoping gitu. Pernah dengar nggak? Scoping review gitu. Itu mungkin itu ya bagian bawah dari literatur review lah ya. Scoping review. Ya secara singkatnya itu mirip literatur review, cuman skala dan artikel yang digunakannya tidak sebanyak meta-analisis atau systematic literature review gitu. Tapi framework itu ditekankan dan dipakai gitu. Framework itu tidak hanya digunakan untuk membaca fenomena, menginterpretasikan fenomena, membuat sebuah fenomena menjadi masuk akal, tapi juga digunakan untuk membuat karya, ya. Digunakan untuk menjawab fenomena dengan karya, sehingga nanti harapannya kita punya sebuah kebijakan gitu. Kita bisa karya kita tuh tidak hanya karya yang dijual, tapi juga bermanfaat dan bisa dijadikan kebijakan loh oleh pemerintah. Harapan dan tujuannya ke arah sana. Nah, salah satunya adalah Writing for Well-being ya. Kelas yang aku godok, kelas menulis. Tapi bukan menulis untuk bikin buku, bukan menulis untuk supaya punya skill menulis kayak copywriting, content writing, enggak. Tapi writing untuk well-being. Jadi menulis untuk harapannya kita punya well-being. Well-being tuh sederhananya kata lain dari kebahagiaan. Tapi untuk bisa well-being, kita nggak bisa nih tiba-tiba aja well-being gitu, sejahtera secara mental gitu. Kita harus juga punya regulasi terhadap diri gitu. Maksudnya regulasi terhadap diri itu kita punya kemampuan ya untuk mengambil alih atau mengambil kendali diri untuk membantu kita, atau kita punya mengambil kendali diri dan kita arahkan nih si diri itu untuk mencapai tujuan-tujuan gitu. Otomatis ketika kita sanggup nih mencapai tujuan-tujuan kita, si well-being atau kesejahteraan mental itu perlahan juga akan terbangun. Nah, ada tapinya lagi nih. Gak segampang itu untuk bisa self-regulate gitu. Gak segampang itu kita bisa beranjaknya dari state 0 ke positif. Apalagi kalau kita lagi ada di negatif ya. Ketika kita mau mencapai tujuan tertentu, kita pengen mencapai kemauan kita, apa yang kita cita-citakan, itu gak gampang. Pasti ada roadblocks, pasti ada kendala yang menghambat kita untuk mencapai tujuan itu. Baik itu secara pikiran, emosional, dan masih banyak lagi. Dan itu akan menjadi penghalang atau penghambat. Itu dulu yang harus kita regulasi. Negatif kita diregulasi, kita bawa ke netral, baru dari situ kita regulate ke positif gitu. Nah, ada tapinya lagi nih. Gak semua orang, termasuk aku juga ya kadang, gak sadar apa yang sedang dialami. Gak sadar nih kita lagi apa sih, lagi ada di mana, lagi ada di state apa gitu, sehingga kita nggak sadar apa yang lagi dirasain, apa yang sedang dipikirin gitu, sehingga mau maju aja rasanya sulit. Nah, itulah kenapa kita perlu yang namanya self awareness, kemampuan kita untuk menjadikan diri sebagai objek untuk dievaluasi. Kita bisa mengevaluasi diri kita nih, ibarat cermin, kita bisa ngaca diri kita itu siapa, lagi ada di mana, lagi mukanya kenapa gitu ya. Nah, cuma kan kita gak bisa bercermin tanpa ada cerminnya gitu kan. Nah, cerminnya itu tulisan kita sendiri. Di Writing for Well-being ini aku mau ngajak kamu buat itu, buat menjadikan tulisan kamu ini cermin gitu, buat kamu ngaca, supaya kamu bisa lebih peka terhadap diri ya, supaya kamu bisa lebih peduli terhadap diri, mengenali ganjalan-ganjalan emosi, ganjalan-ganjalan pikiran, supaya bisa naik dari state minimal sadar dulu aja lagi dari negatif, pindah ke netral, lalu ke positif kayak gitu. Nah, di kelas ini ya aku godog dengan prinsip-prinsip tadi ya, dengan framework scoping gitu. Jadi gak sembarangan, dan ada Kang Zen Permanan juga yang kemudian bukan mengontrol ya, mementor dan mengawasi lah. Jadi insya Allah ya, semoga yang gak abal-abalan kamu bisa ngambil manfaat dari kelas yang aku buat gitu. Nah, balik lagi ke baca ya. Jadi gini, kalau misalnya berpindahnya aku dari baca buku, bukan berpindah ya, aku lagi ada di fase seneng baca jurnal gitu. Bukan berarti aku menegasikan buku gitu, enggak.
tetap buku itu sesuatu yang masih menarik. Dan aku juga pengen baca buku ya, meskipun kemarin udah beli banyak buku juga, tapi kayaknya lagi nggak bisa bacanya deh. Larinya lagi-lagi ke jurnal gitu. Kenapa buku masih tetap perlu di ini? Satu itu struktur sih, terstruktur, terorganized gitu ya. Dan aku pun masih ingin gitu baca buku, cuman mungkin sekarang sedang tidak ada di state itu aja. Tetap buku penting. Cuman gini, kita harus melihat minat baca ya dari spektrum atau perspektif yang lebih luas sih menurutku. Maksudnya lebih luas gimana? Satu, jangan kaitkan minat baca hanya dari aktivitas membacanya. Kalau minat baca hanya dikaitkan dengan aktivitas membacanya, apalagi indikatornya membaca buku, menurutku itu akan menjadi sangat sempit. Maka dari itu perspektifnya harus diperluas. Kenapa orang harus baca? Jangan-jangan selama ini minat baca yang dianggap orang belum tinggi di Indonesia itu bukan karena nggak mau baca, tapi mereka tidak punya cukup alasan kenapa mereka harus membaca. Gue baca buat apa? Curiosity itu nggak ada. Keinginan untuk making sense, objek berpikir yang jelas, itu belum muncul. Sehingga kalau ngomongin minat baca ya, dilihatnya harus dari holistik, dari hulu ke hilir. Hulunya apa tadi ya? Curiosity. Bukan untuk membaca sebenarnya, tapi untuk making sense. Making sense everything, the world around you and yourself. Karena dari sana, curiosity itu akan membawa kamu untuk melangkah mencari tahu lewat apapun mediumnya. Salah satunya buku. Masih ada jurnal, masih ada artikel, masih ada koran. Yang kemudian membantu kita untuk mengolah informasi dengan lebih banyak lagi, dengan lebih kompleks, dengan lebih komprehensif. Dan membaca tidak hanya seputar kata, teks, tapi juga membaca fenomena, gerak tubuh, dan membaca alam semesta. Oleh karena itu, inti dari video ini sebenarnya adalah ingin mengajak kamu semua untuk, yuk, satu, sadari diri, dua, belajar untuk making sense the world, making sense yourself, sehingga curiosity itu tumbuh, dan kamu punya dorongan atau motivasi internal untuk membaca, apapun jenisnya. Segitu aja dulu video kali ini. Aku Aditya Segara pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tahun 2025. Selamat tahun baru 2025.